sumber air. Kita bisa lihat gelembungnya sumber air. Kita bisa langsung minum. Segar sekali. Gambaran ini adalah sumber air, ini adalah sumber ginjal kita. Yang jangan sampai aus. Ini adalah salah satu resep umur panjang pada tubuh manusia. Di sumber air ini yang menghidupi dengan izin Allah masyarakat sekitar. Kita lihat bisa gelembungnya nyaris tak terbatas. Ini menunjukkan bahwa orang yang hemat yinnya, hemat cairan tubuhnya, hemat hormonnya, hemat daripada enzim-enzim tubuhnya, serta harmonis, dia akan sehat. Ya, kita lihat lembungnya, dia memberikan rahmat, memberikan kelestarian pada alam. Kita bisa lihat apa mata air ini bergejolak terus, menampakkan kecukupan sumber air dari bawah tanah, dari gunung disaring oleh tanah, unsur tanah, gunung menimbulkan mengelambangkan bumi, disaring oleh tanah, dipanaskan ya oleh api ginjal, yaitu gunung-gunung berapi atau larva yang ada di bumi ya. Kemudian dia memancar. Ini gambaran dari ginjal ke Sanjiao ya, ginjal ke Sanjiao, ke meridian penyalur cairan daripada ginjal ke seluruh tubuh. Ini adalah gambaran dari ginjal ke Sanjiao, ke seluruh tubuh. Betapa kawan kita itu menikmati full alam, menikmati sumber-sumber mata air. Luar biasa. Terima kasih. Jawabannya selalu kada. Road to Malang. Anda bisa lihat kawan-kawan Jawabannya selalu kada. Sumber air ginjal yang disalurkan oleh Sanjiao pada bumi ya, dengan bantuan sungai bawah tanah ya, Sanjiao itu alam begitu, kemudian dipanaskan oleh larva lahar ya, kemudian tingkat daripada panas bumi itu api ginjal, kemudian air atau yin ginjal yang mengajar menghidupkan kayu, menghidupkan, mendinginkan, menyuburkan daripada kayu sehingga tidak terlalu panas, sehingga tanahnya subur. Akhirnya tanah-tanah di sekitar mampu untuk menghidupi daripada kayu sehingga tidak terbakar, tidak kering. Nah, ibaratnya limpa lambung itu akan bagus jika tercukupi oleh yin daripada ginjal. Dan kayu ini akan memancarkan oksigen ke seluruh tubuh, ke seluruh alam. Dengan banyaknya tanaman, udara yang segar melambangkan paru-paru. Luar biasa. Tuhan memberikan keseimbangan. Kita jangan rusak itu, kita jangan istilahnya zolim pada alam. Kita harus terus memelihara alam hingga generasi ke generasi. Jawabannya selalu ada bersama Anda di kota-kota lainnya. Tunggu kami. Baik, tes, cek sound. Suaranya mantul ya? Mantul. Assalamualaikum. Saya mantul juga nggak? Cek. Enggak, Pak. Waalaikumsalam. Recording in progress. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur nikmat malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk sinau bareng, belajar bersama. Agenda kita Zoominar spesialis untuk membahas tentang kesalahan fatal dalam terapi ya, baik itu akupuntur maupun akupressure, yaitu over treatment dan wrong treatment ya. Spesial untuk pertemuan perdana ya, kita akan membahas tentang topik ini yang memang sudah beberapa kali sebelumnya sudah di-spill oleh guru kita, sudah bergabung di tengah-tengah kita Pak Master Bayu Saputro. Selamat malam Pak sehat Pak Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini topik kita ini kan yang perdana ya Pak untuk membahas tentang wrong treatment dan juga over treatment dalam terapi ya, yang mungkin kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan entah itu sadar atau tidak sadar oleh para praktisi, terutama di bidang kestra atau kesehatan tradisional yang memang sudah menjadi mungkin hal yang biasa atau mungkin hal yang mungkin ketidaktahuan kita juga
belum jelas ya, artinya mungkin pada malam hari ini teman-teman nanti akan mendapatkan pencerahan ya dari Pak E ya, bagaimana tata cara atau bisa menghindari setidaknya ya, menghindari meminimalisir ya efek-efek daripada overtreatment maupun kesalahan-kesalahan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan atau wrong treatment yang mungkin bisa saja terjadi atau kita lakukan. Monggo Pak E tanpa apa namanya panjang lebar untuk mukadimah pembukaan sebelum acara pada malam hari ini kita berdoa bersama menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Semoga berkah bermanfaatnya. Monggo Pak E untuk menyampaikan mukadimah untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfiratuh. Assalamualaikum. Selamat malam kawan-kawan. Saya ini agak sedih juga malam ini. Jadi dengan peserta 20 ini harusnya nembusnya 300 sampai 1000 peserta. Kenapa saya bilang gitu? Karena topik terpenting dalam akupuntur sebenarnya. Atau acupressure sekalipun. Pengetahuan itu ketika diterima seseorang bisa sebelumnya dia tidak tahu. Dia tahu tapi surface, tapis permukaan. Dia tidak mau tahu, dia denial atau menolak. Dan ini terjadi pada banyak orang yang sudah berpengalaman atau berpraktik di lapangan melakukan denial atau penolakan terhadap hal-hal yang baru dianggap baru atau dianggap baru, padahal sebenarnya hal-hal itu sudah melewati zamannya dari abad ke abad, melintasi peradaban dan sudah diuji secara empirik maupun klinis. Nah, ini yang saya sedihkan seperti itu. Jadi hal-hal penting, hal-hal fundamental selalu dihajar oleh hal-hal yang viral atau viral, hanya mungkin karena penyajian-penyajian materinya atau cara promosinya tidak terlalu menarik. Padahal ini bersangkut paut dengan kesehatan dan nyawa seseorang. Nggak main-main sebenarnya. Pijet, kita kan nggak pakai ini alami. Siapa bilang? Konyol sekali. Ini semalam ini saya kan bahas dengan kata-kata keras karena kita berkait dengan nyawa seorang. Ini ada konyol. Oh, herbal aman. Nanti dulu. Konstitusi tubuhnya pasien gimana? Herbal alami. Semua tuh alami loh. Memang tiba-tiba tumbuh dari langit gitu, dari galaksi. Enggak. Yang satu ada kimia sintetis yang atau kimia, yang satu adalah kimia alam ya, dan kimia sintetis sama-sama zat kimia semua. Sama-sama terkandung sifat-sifat kimia dan fisika pada suatu material. Konyol-konyolan kalau kita misalnya mau selalu mempromosikan ini aman, herbal ini aman, alami dan sebagainya. Loh, kalau yang sintetis pun diberikan dengan proporsionalitas dan profesionalitas, dia bagus bagi tubuh. Kita jangan menolak kedokteran barat. Ataupun sebaliknya, kedokteran timur dosis ugal-ugalan tidak sesuai konstitusi energetik tubuh, nggak sesuai dengan tubuh, super bitternya atau rasa kepahitan yang melukai limpa lambung, trouble, luka dalam lambung. Hingga saat ini belum ada benar-benar herbal yang benar-benar bisa tuntas mengatasi GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ini nggak main-main. Ini saya bukan ngancam-ngancam, nakut-nakuti, enggak. Kita berhubungan dengan amanah kita terhadap kesejahteraan orang lain. Mungkin saya memberikan prolog ini agak garang dalam beberapa menit, tapi ini adalah suatu amanah ilmu yang saya terima. Yang kedua adalah ketika kita mengobati, kita tidak tahu arahnya. Kita pikir, oh jarum aman, kita pikir pijat itu aman, dan sebagainya. Kita tidak memahami sindromnya pasien, root of disease atau penyakit dasarnya, penyakit terkininya. Sehingga sering terjadi, bukan hanya pasien tidak sembuh, tapi pasien setelah 1-2 hari, 1-2 jam, atau ketika pulang menderita. Terus kita melakukan pembelaan diri gitu. Biasanya apa pembelaan diri kita? Oh, itu adalah healing crisis, itu adalah detoksifikasi. Ini banyak nih ya, yang
terjebak dalam alasan-alasan seperti itu gitu loh. Itu justifikasi dan pembelaan-pembelaan seperti itu. Jadi ada semacam slogan para leluhur akupuntur zaman dulu ini sangat bagus. Ketika tongkat ditancapkan, bayangan harus sudah tampak. Jadi harus sudah tampak perubahannya. Perubahan menuju positif pada denyut nadi, terutama denyut nadi kalau lidah atau perubahan sklera mata itu mungkin memerlukan 3 hari sampai 2 minggu. Tapi kalau nadi itu seketika. Kita nadi lagi duduk gini dikagetin orang aja nadi udah berubah. Kemudian baru ekspresi ya, ekspresi tubuh. Nah, pemahaman terhadap ini dasar untuk menentukan ini over treatment atau wrong treatment atau tidak pada suatu terapi. Itulah kenapa saya sedih judul malam ini cuma diikuti tidak lebih dari 30 orang. Artinya saya berkawan banyak dengan tamatan luar negeri yang S2 dan sebagainya itu tidak terlalu juga semuanya oknum ya, beberapa oknum mengenal over treatment. Kalau orang treatment mungkin enggak lah ya, enggak lah. Tapi mereka tidak mengenal over treatment. Yang seperti itu kayak apa? Kayak apa amburadulnya Qi pasien? Kayak apa defisitnya Yin pasien? Dan kayak apa kacaunya energi pasien? Ini ngeri-ngeri sedap. Ini kelangsungan hidup pasien, kelangsungan daya energi pasien, kelangsungan kesehatan pasien. Kedepannya tanggung jawab moral kita loh. Itu yang terjadi. Jadi kenapa saya berkata dan bersikap keras atau bereaksi keras bukan karena gimana-gimana, tapi bentuk kasih sayang saya setelah melihat keadaan yang banyak di lapangan. Oke. Sekarang kita mau membedakan apa sih beda over treatment dan wrong treatment. Over treatment adalah perilaku berlebihan, ya. Itu mengacu atau berdasarkan pada pemberian terapi yang berlebihan, titik akupuntur terlalu banyak, terlalu dalam, terlalu invasif, melebihi kebutuhan pasien. Kedua, frekuensi, terlalu seringnya sesi akupuntur. Ketiga, terlalu banyak jarum yang digunakan. Keempat, penggunaan titik yang tidak diperlukan sesuai dengan kondisi akar penyakit atau sindroma penyakit, kemudian kondisi prognosis perkembangan penyakit atau kondisi terkini ya. Over treatment itu efek samping yang paling nyata adalah pasien mengalami drop Qi atau kelelahan hebat. Jadi matanya itu hitam-hitamnya bisa naik, keringat ngocor. Iritasi pada area penusukan, ditusuk tiap hari, pagi, siang, sore, malam pada daerah-daerah yang sama. Peningkatan rasa nyeri, ya, atau reaksi negatif pada tubuh, ngocor, keringat, akibat berangsangan stimulisasi yang berlebihan. Over treatment juga bisa menyebabkan gejala ketagihan, ya. Jadi yang sifatnya adiktif ya, rasa ketagihan. Kemudian jika pasien yang hanya memerlukan 10 sesi akupuntur, kemudian tanpa alasan medik TCM yang jelas, diberikan 20 sesi hanya karena kita ngejar duit. Jadi tergadaikan idealisme kita hanya karena kita ngejar-ngejar uang. Ini akan menyebabkan over treatment. Nah, bedanya over treatment dengan wrong treatment. Kalau wrong treatment, pengobatannya salah, sindromnya salah, arah jarumnya salah, sampai pada tingkat yang membahayakan atau mengacaukan. Jadi kalau tadi pada sesinya, kedalamannya, sesinya ataupun pada jumlah jarumnya atau frekuensinya, ini benar-benar salah kalau wrong treatment. Satu, kesalahan diagnosis. Penggunaan teknik akupuntur yang tidak tepat, orangnya sudah shock. Masuk sekolah ya, aku nak ngerti. Penggunaan teknik akupuntur yang tidak tepat, orangnya sudah shock akupoin atau takut jarum atau fobia jarum atau tidak nyaman dengan jarum. Dirangsang lagi dengan elektropuntur, dirangsang dengan kuat, padahal penyakitnya sudah di tahap dalam atau tahap li. Memilih jarum dengan ukuran yang salah, menempatkan jarum di titik yang salah, dan kemudian penyakit-penyakit tertentu di mana memerlukan kombinasi atau integrasi,
dengan kedokteran barat atau dengan herbalis, kita memaksakan hanya akupuntur saja. Dampaknya bukan hanya hasil yang diinginkan atau justru memperburuk kondisi pasien itu tercapai. Jadi pasien kondisinya makin memburuk. Kemudian meningkatkan risiko cedera. Contoh titik tancung cek di REN 17. Resikonya kalau terlalu dalam penusukan dan tidak tegak lurus pada kondisi tertentu di ada pembengkakan jantung atau paru-parunya tidak berfungsi dengan baik atau otot dadanya itu tidak bagus, pneumotoraks. Kejadian pneumotoraks. Istilahnya kebocoran lah. Jika jarum ditempatkan terlalu dalam. Akhirnya pasien kehilangan kepercayaan pada terapi akupuntur. Jadi overtreatment itu ya ikut sangat terkait dengan kuantiti dan intensitas terapi yang lebih kebutuhan klinis. Wrong treatment lebih terkait dengan kualitas terapi. Terjadi pendekatan yang salah terhadap terapi. Itu wrong treatment. Istilah ini penting agar kita membedakan. Contoh, pasien datang belum maem. Kondisi lambung lemah. Pasien belum makan atau berada dalam kondisi lemah karena dia macul, dia habis sepedahan, atau dia habis bekerja keras. Kondisi C lambungnya ini nggak stabil loh pasien. Ya. Nah, karena lambung itu memainkan peranan penting dalam pencernaan dan pengolahan energi dari makanan, jika cita lambung itu lemah, pasien nggak siap dengan stimulasi yang kuat, dididit atau dipijat dengan kuat, terutama di daerah perut. Risiko stimulasi yang terlalu berlebihan atau dalam dapat menyebabkan Qi dan Yin yang pasien yang memperburuk kondisi pasien. Biasanya gejalanya adalah muntah, keringat, ngocor. Ini bahaya kalau keringatnya nggak berhenti. Dan Yin-nya juga ikut keluar. Kemudian respon terhadap stimulasi berlebihan adalah kaget atau shock. Ya. Pasien akhirnya pusing, mual, pingsan, kekacauan Qi atau Yin Yang. Jika terlalu banyak titik yang dirangsang dan over, penetrasi jarum yang terlalu dalam, Qi itu akan kacau. Ya. Yang bisa menyebabkan kejatuhan sistem energi pasien secara menyeluruh, integratif. Minimal itu pasien mual, keringat dingin, perasaan lemah, atau merasa kedinginan. Minimal. Bagaimana prinsip pengobatan yang relatif aman sebelum melakukan akupuntur atau akupressure untuk mengevaluasi secara mendalam kondisi pasien, status makan terakhir, kekuatan Qi mereka secara energetik atau secara bawaan. Berikan rangsang stimulasi yang lembut terutama berkaitan dengan penyakit di tahap interior, di tahap dalam, di tahap Yin. Pada pasien dengan Qi lambung yang lemah atau belum makan, gunakan stimulasi yang sangat lembut. Kurangi titik yang digunakan. Mentok 6 jarum. Mentok. Ya bisa 2, bisa 4 untuk awal. Pendekatan bertahap. Kemudian penetrasi jarum tidak terlalu dalam. Kemudian lakukan evaluasi respon energetik pasien. Pucat enggak, matanya hitamnya kelihatan atau enggak, napasnya ngos-ngosan atau enggak, mual atau enggak, keringatnya ngocor di tempat tidur atau enggak. Kalau ada, cepat lakukan pencabutan jarum dan kemudian dirangsang titik rencong, kemudian titik Cusanli, kemudian lakukan pemijatan di telapak kaki untuk menghangatkan. Kemudian setelah itu terjadi dukungan nutrisi, mungkin kalau ada oksigen, kita lihat ada Qi-nya drop, bisa diberikan oksigen. Kemudian dukungan nutrisi bisa diberikan air kurma, step by step, biar tidak tersedak. Kemudian hentikan segala stimulisasi atau rangsang berlebihan, apalagi ditambah jarum. Biasanya diberikan makanan ringan atau makanan manis, ya, tapi perhatikan juga kondisi gulanya pasien, ya. Dalam akupuntur, penting untuk mempertimbangkan bagaimana energi atau Qi itu bergerak melalui meridian atau organ. Kalau kita tusuk terlalu lama, padahal terlalu banyak
titik, kemudian diberi rangsang berlebihan, Qi itu bergerak secara tidak terkontrol atau berjalan liar. Fenomena ini dapat mengganggu Qi organ, terutama Qi lambung dan Qi jantung secara tidak diinginkan. Jadi energi ini liar, di mana Qi itu tidak mengikuti jalur alami, ya. Kemudian keluar dari meridian, nyebar, bergerak tanpa arah, sehingga yaitu terjadi mual, muntah, keringat dingin, tambah lemes, penyakitnya tambah parah. Penusukan terlalu lama, maka Qi-nya bisa bergerak ke arah yang tidak diinginkan, apalagi dikasih elektropuntur yang berlebihan. Terlalu banyak titik, bingung itu sistem energi tubuh itu. Menyebabkan Qi bergerak ke arah yang salah dan tidak teratur. Penggunaan teknik stimulasi yang berlebihan seperti manipulasi jarum yang agresif pada pasien yang lemah, ya, kecuali pasiennya oke-oke, pada daerah tertentu penyakitnya juga di tahap eksterior, di otot tendon begitu, dan menyebabkan Qi-nya terlalu aktif, maka pergerakan Qi-nya menjadi tidak stabil, terutama yang kaitan dengan Qi lambung dan limpa, liver, itu organ-organ yang sensitif, ya, Qi tengah itu, apalagi jantung, ya. Nah, ketika Qi berjalan liar, organ yang terkait dengan meridian yang kita stimulir dapat mengalami disfungsi. Overstimulasi itu menyebabkan mual. Kemudian kita kayak orang limbung, perasaan tidak nyaman, ngocor, keringat, pucat, pusing, terus emosi, ya, pasiennya menjadi emosi, menjadi panik begitu, anxiety. Batasi durasi jarum yang tertanam, sesuaikan kondisi pasien. Kalau misalnya 30 menit itu sudah maksimal untuk melakukan sedation, ya sudah di tahap itu. Kecuali ada indikasi klinis yang kita yakini. Intensitas yang tepat, tidak berlebihan, apalagi orang yang umurnya terlalu tua atau terlalu anak-anak. Untuk mengatasi Qi yang sudah kadung liar, jika segera muncul itu atau terjadi hal gitu, hentikan penusukan atau kurangi jumlah titik dan durasi jarum. Pindahkan titik stimulasi ke titik penenang atau kita melakukan grounding of the Qi. Contohnya, kita melakukan pemijatan, tidak penusukan lagi, karena ini sakit pemijatan di kidney 1 atau memoksa kidney 1 untuk memenangkan Qi, untuk menarik Qi-nya yang liar itu ke dalam bumi. Ya, buminya tubuh maksudnya. Jadi Qi-nya biar berjalan alami, overstimulasi kita hindari. Terapi akupuntur ini kita targetkan agar Qi itu berjalan lembut, efektif, halus sampai ke daerah Mingmen. Kondisi jantung, pasien datang dengan kondisi jantung, ya. Ini mencakup berbagai kondisi seperti angina pectoris, infark miokard, gagal jantung, dan aritmia. Pada kondisi ini hati-hati banget. Karena orang yang punya penyakit jantung, dia berada di tahap Shaoyin ini, menurut kitab kuno adalah penyakit pada meridian Shaoyin, prognosisnya buruk, ya. Maka ketidakmampuan tubuh terhadap ketidakseimbangan Qi itu besar banget. Ini resikonya gede. Akan terjadi perubahan yang cepat dan intens, ya, terutama terjadi angina pectoris atau nyeri dada. Kalau bisa kirim rumah sakit aja udah yang kayak gitu. Gejala dan dampak overtreatment. Ketika dilakukan overtreatment titik terlalu banyak begitu, atau terlalu lama, atau terlalu dalam, atau terlalu kita stimulisasi, peningkatan detak jantung per menit, nyeri dada semakin hebat, pusing atau sesek, terjadi stres kardiovaskular, terjadi peningkatan tekanan darah, perubahan mendadak dalam sirkulasi darah. Jadi dadanya tambah berdebar, ya, pasien tambah gelisah. Kalau seperti itu, konsultasikan dengan dokter ahli kardiologi, bekerja samalah dengan mereka.
Karena yang memiliki kewenangan dan kekuatan secara hukum medis di dalam undang-undang negara kita adalah mereka, dan mereka memiliki wewenang dan keahlian untuk itu. Kita jangan terlalu full be pro, terlalu GR, terlalu sombong dengan keilmuan kita, sehingga we are the champion, kita adalah segalanya. Jangan, kita harus sadar diri dan tahu diri batasan-batasan kita. Setelah itu kita fokus pada titik penenang ya. Jadi misalnya kita memijat sedang, ringan, atau menusuk dengan lembut titik PC6 untuk mengatasi gejala terkait jantung. Kita menghindari penggunaan elektromotor pada kondisi tertentu dan teknik stimulasi yang kuat kita hindari untuk kasus-kasus jantung ya. Kemudian pantau pasien, kita lihat overtreatment terjadi atau enggak. Oh, pasien lebih tenang, pasien bisa tidur. Kalau tiba-tiba tidurnya ngorok, hati-hati. Ya kan, hati-hati, bisa-bisa terjadi gejala stroke. Gitu. Tiba-tiba di terapi gitu. Kalau kita lihat oke, napasnya tenang dan sebagainya, ya oke lah. Kemudian ini saya memiliki 111 halaman lebih hanya untuk malam ini. Tapi lebih banyak lagi sebenarnya overtreatment ini kan luas sekali. Jadi malam ini nggak cukup ya kalau kita bahas itu. Bahas secara penuh. Baik, Pak mungkin break dulu ya. Ya. Pak minum dulu Pak ya. Baik teman-teman, sekilas info ya, jangan lupa malam hari ini teman-teman yang masih berminat untuk PO atau pre-order buku yang khusus ya untuk kesalahan-kesalahan terapi, overtreatment dan wrong treatment, monggo ya nanti bisa secepatnya segera konfirmasi untuk nanti kita list ya. Jadi spesial untuk malam hari ini ya, sebenarnya untuk masa promo sudah habis ya teman-teman, sudah berakhir tanggal 17 Agustus kemarin ya, tapi spesial ya dari Pak ini masih ada waktu sampai akhir bulan ini ya. Jadi monggo teman-teman yang ingin PO bisa segera pesan mulai malam hari ini hanya 200.000 ya. Setelah itu tanggal 1 September nanti normal ya 250.000 ya. Ini insya Allah sangat bermanfaat karena ya artinya panduan-panduan kesalahan-kesalahan ini memang jarang sekali diulas ya. Artinya bagaimana kita itu nanti mampu untuk mengantisipasi ya, melakukan preventif terutama dari kita. Kemudian juga mungkin meminimalisir dari tindakan-tindakan atau terapi-terapi yang mungkin terlalu berlebihan ya, artinya yang sebenarnya kita bisa lakukan itu dengan efektif, dengan praktis, tapi malah bahasanya itu berlebihan gitu ya. Seperti halnya kemarin pada kasus pijat seperti itu, yang mana pemijatan kita juga perlu mengetahui ya sebuah kondisi bagaimana klien kita itu, apakah dia dalam kekurangan energi atau kelebihan energi ya. Kalau kita sudah mengetahui klien itu memiliki atau dalam kondisi kekurangan energi, kita treatment terlalu lama ya, otomatis kalau dilakukan overtreatment juga akan berdampak kurang baik ya, kurang nyaman dan bahkan lemas dan sebagainya gitu. Maka monggo ya untuk malam hari ini yang berminat nanti bisa menghubungi admin. Kita simak video untuk berikut ini. Kawan-kawan, hari ini saya akan menggambarkan hubungan air dengan kayu. Ya. Hubungan air dengan kayu. Kali ini Japanese Relokada akan memberikan pengajaran ataupun mengedukasi tentang. Kawan-kawan bisa lihat itu, tumbuhan-tumbuhan itu. Dia bisa tumbuh subur karena kecukupan air. Mereka bisa tumbuh subur karena
unsur tanah dihidupi atau diberi yin daripada unsur air, termasuk bahkan di tengah ini kita bisa lakukan di antara dua sungai. Tanaman ini begitu subur, begitu asli, memancarkan udara yang segar, menggambarkan fungsi paru-paru. Jadi bagaimana hubungan liver ya untuk kayu, hubungan ginjal yang semakin sehat, dan hubungan paru-paru. Sinergitas antar organ merupakan salah satu jalan utama mencapai kesehatan. Alam indah, alam asli, alam harmonis. Menyatu dengan alam, mengharmoniskan dengan alam adalah salah satu tujuan utama pelatihan-pelatihan Jabana Rolakada di berbagai kota. Tunggu kami di kota Anda. Tunggu kami, kehadiran kami dengan tim yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, dengan pelatihan-pelatihan yang luar biasa untuk para terapis. Jabana Rolakada bertemu sambut sampai jumpa. Universitas Negeri Malang Jaya, sumber Mahon Jawa Timur. Ya, kawan-kawan, kita bersahabat dengan masyarakat, kita bersahabat dengan kaum muda intelektual yang sangat antusias, sangat inovatif. Kita meminta generasi selanjutnya untuk memelihara alam biar diberikan di generasi selanjutnya. Sukses Jabana Rolakada. Yes. Baik ya, tadi sekilas kita lihat video, sangat menyenangkan sekali ya Pak ya. Pak, kira-kira nih apa namanya isi buku Overtreatment, Wrong Treatment ini, apakah bahasanya sebagai pegangan kita terapis nanti itu kira-kira apa Pak yang nanti bisa kita pelajari gitu Pak? Jadi esensi yang paling penting dalam suatu buku ya adalah buku ini menaikkan nilai tambah apa pada pembacanya, memberikan nilai tambah apa yang tidak ada di dalam line-line ataupun di dalam lintasan-lintasan berita secara umum. Karena apa, kawan-kawan? Kalau sekali datang kemudian pasien tidak terjadi overtreatment dan wrong treatment, itu kita sampai antri-antri loh ngatur jadwal pasien. Jadi bukan banyaknya pelatihan atau ikutan apa yang judulnya macam-macam metodologi. Enggak. Kata kuncinya kamu melakukan overtreatment sama wrong treatment atau enggak. Sesederhana itu kok jadi terapis. Kalau kamu tidak melakukan overtreatment dan wrong treatment, namamu harum. Dengan metode apapun, mau pijat, mau akupunktur. Nah, buku itu mengulas tentang itu. Gimana agar terapi itu aman, efektif, efisien. Hal-hal apa yang kontradiksi atau kontradiktif dalam mengatur Qi, ya jangan dilakukan. Pasien datang, udah jarum, ya coba ya kita coba satu jarum, emoh-emoh sampai nendang-nendang gitu, nolak-nolak, ya jangan dipaksa. Kalau terjadi shock akupoint kemudian serangan jantung, siapa tanggung jawab? Itu dalam sisi psikologis. Kedua, pasien defisiensi yin. Oke, pasien defisiensi yin. Kemudian kita habis-habisan melakukan bleeding atau pembekanan darah di daerah punggung, di daerah produksi darah misalnya. Drop yin, drop darah. Bisa berangkat, bisa masuk rumah sakit, bisa masuk ruang UGD. Minimal. Pasien defisiensi yin, liver, kasih LR3, over gitu, LR3. Padahal defisiensi yin liver.
di mana ditusuk tonik LR8, LR4, kidney 3, kidney 7 misalnya. Sudah yin-nya tercukupi atau yin-nya sudah bisa ditata, besoknya diberikan gizi yang untuk supporting yin, oke. Tetapi pasien di LR3 1 jam kering yin-nya tambahan. Kemudian kita menganggap kok drop ya Pak, gini habis di akupunktur kok pegel kabeh. Oh, itu healing crisis, Bu. Healing crisis, brother. Healing crisis itu jadikan, oh itu proses detox gitu. Dan itu dibuat skema alasan banyak terapis, terutama tidak sedikit yang menggunakan produk-produk multi level. Saya sebut aja langsung begitu. Tidak sedikit oknum loh ya, oknum. Kan begitu. Harusnya nggak begitu. Terapi itu harusnya nggak begitu. Tidak memberikan alasan-alasan yang tidak logis. Oke, mungkin saya teruskan pelajarannya. Pak Ajis. Lanjut, baik. Oke. Contoh, diabetes, hypertension. 75%, 75% disebabkan oleh drop yin ginjal liver. 25%-nya faktor lain. Entah itu ria, entah itu ria lengket, entah itu api jantung, entah itu ekses yang hati, ekses murni, atau ekses, sesuatu yang sifatnya entitas eksternal atau apapun itu. Tapi 75%. Jadi ini kaitannya diabetes dan hypertension itu adalah defisiensi yin ginjal hati paru umumnya. Ya. Ketika dilakukan overtreatment, kesalahan overtreatment ya, overtreatment, ada defisiensi ini. Teknik yang terlalu instan. Ya. Kemudian kita moksa di daerah yang kira-kira yinnya sudah tergerus, ekstrim lagi, moksa batang misalnya. Moksa batang ada daerah ekstrim. Yinnya memburuk, pasiennya demam. Demam pasiennya nggak tahan sarafnya. Akhirnya kena gangguan saraf. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Dan siapa yang berdosa? Berapa anggota keluarga yang ketika pasiennya itu tadi mengalami kondisi yang memburuk, kemudian terjadi kecacatan secara motorik dan sensorik ke depannya, kemudian akhirnya mereka tidak sekolah, tidak makan yang layak dan sebagainya. Siapa yang salah? Terapisnya loh. Itu kan. Jadi karakteristik titik yang diajarkan Pak Ajis ya dipelajarin. Nggak mudeng-mudeng, ikutin lagi pelatihan beliau. Ikuti lagi pelajarannya, balik ke dasar. Balik ke dasar. Jangan kita lincip-lincip ilmu yang tinggi-tinggi, mendaki-daki kalau bahasa Jawa Timurnya. Melip-melip, ilmu melip-melip, yang dasar karakteristik kita nggak paham. Titik cin, titik yin, titik su, titik jing, titik he, nggak paham. Fungsional titik nggak paham. Hanya karena semangat giroh untuk berbakti pada pasien dan keluarganya, terus kita menggunakan aur-auran. Jangan. Ini kan hubungan dengan nyawa dan kesejahteraan orang dan keluarganya. Jadi titik, kemudian dikasih berlebihan, yinnya drop, muncul gejala panas semu, cairannya habis. Bisa serangan jantung. Jadi overtreatment itu dapat meningkatkan gejala panas internal, panas semu ya. Keringatnya tambah ngocor, terutama keringat malam. Rasa panas di tubuh, mulut kering, insomnia. Syukur-syukur nggak kena serangan jantung. Syukur-syukur gulanya nggak drop atau tambah naik, atau tensinya tambah naik. Pada pasien diabetes, pengelolaan gulanya semakin buruk kalau overtreatment. Hausnya tambah nemen, mulutnya tambah kering, berat badannya berat badannya tambah nggak karu-karuan, turun. Pada hipertensi, ya, defisiensi hati dan ginjal, stimulisasi berlebihan, pemilihan titik yang salah, memperburuk tekanan darah, sakit kepala, pusing, dan tekanan darah. Oke, sekarang kita mau masuk ke titik aja lah, biar enak. Feng Fu. Feng Fu nggak ngerti cara nusuknya, ditusuk ke atas gini, kedalamannya apalagi berlebihan, dirangsang lagi. Kena batang otak, cacat seumur hidup, atau meninggal. Siapa yang salah? Walaupun sudah punya izin sekalipun. Walaupun lulusan S1, S2.
Tapi karena semangatnya tidak didahului dengan konstruksi-konstruksi fundamental keilmuan dan analisis keilmuan yang matang, itu nggak menjamin loh kita mengamankan pasien. Kita memberi terapi yang aman dan nyaman pada pasien. Jadi gimana Pak mencegah overtreatment? Gunakan teknik yang lembut. Kalau ada kasus tertentu, gunakan titik-titik yang menyejukkan dan menyeimbangkan yin. Kalau misalnya terjadi drop defisiensi yin, TAISI misalnya, LR4, LR8, hindari teknik yang terlalu merangsang atau menstimulir jarum. Durasi dan frekuensi yang tepat, seminggu 2 kali, jangan tiap hari. Jadi titik itu tidak boleh dikuras yin-nya karena rangsangan berlebih everyday lagi. Ya lumayan bagi ATM kita meningkat barangkali, tapi bagi orang lain kesejahteraannya hancur. Penggunaan panas berlebih, moksa, batang, pada titik yang berhubungan dengan kondisi panas internal, misalnya Chongwan, Jowe, misalnya Tanjung, dan sebagainya. Atau titik Yuan misalnya. Drop. Lalu bagaimana Pak pendekatan terapi yang aman? Misalnya pada kasus defisiensi yin, pilih titik yang memang menguatkan yin dan cairan tubuh, beri rangsangan lembut dan halus, beri durasi waktu yang singkat, arah penusukan yang tepat, yang bersifat tonifikasi, San Yin Chao, kidney 6, Kuan Yin. Kalau sudah ada pewanas yang sangat over, bisa kita gunakan kidney 2, tapi waktunya kita perhatikan. Jangan terjadi overstimulation pada rangsangan akupuntur atau rangsangan acupressure sekalipun. Jadi itu penting. Yang kedua, sesi kedua ini kita akan membahas kesalahan dalam angle dan arah pijatan. Sudut yang salah. Harusnya misalnya gunain yang ini tuh kita giniin daerah sini. Pas tensinya naik, resiko pecah pembuluh darah. Daerah sini ditekan gini, ya enggak, ya tekannya gini. Kalau pada kondisi tertentu ya, tekanan gini pun ya jangan ditekan begini, lembut aja. Hindari pijatan dengan sudut terlalu tajam atau tekanan berlebihan pada struktur tulang atau sendi, terutama pada kasus HNP, bulging disc, foraminal stenosis, slip disc. Hindari sudut yang terlalu tajam, tekanan yang berlebihan, terutama pada kasus diskus intervertebralis yang memperlukan kondisi hernia diskus. Itu hati-hati banget. Arah yang salah menurut arus perjalanan Qi harus diperhatikan. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai arus perjalanan Qi pada kondisi defensi mengganggu tonifikasi aliran energi atau memperburuk stagnasi. Contoh, pada meridian hati atau liver, Qi mengalir. Ya kan, LR1, LR2 naik. Ketika kondisi untuk mentonik yin liver, pijatannya ke arah atas. Untuk kasus stagnasi, pijatannya ke arah bawah. Salah. Kalau salah melakukan, ya kondisinya yang tidak berkembang atau malah tidak terobati dengan baik. Kesalahan dalam penggunaan kekuatan pada pijat atau akupuntur. Punya berlatih energi napas tinggi lah. Laukungnya panas banget. Pasien defisiensi yin atau Qi-nya jantung ngacau. Dirangsang titik Jiu-Wei, ya serangan jantung lah. Walaupun kayaknya nggak ada tekanan begitu, tapi Anda memancarkan energi panas dari laukung. Kemudian kerusakan jaringan lunak, ya soft tissues gitu-gitu. Kalau tekanan berlebihan, bengkak itu minimal. Respon inflamasi, ya kan? Ya tambah panas, tambah apa pasien. Pijatan yang terlalu kuat ini bisa melemahkan tubuh itu lebih jauh loh. Terutama kaitannya dengan pasien defisiensi yin dan Qi. Yang sedang-sedang saja atau lebih lembut, dan semakin lembut ketika semakin dalam penyakitnya. Dia akan menguras sisa-sisa energi tubuh yang sudah lemah, memperburuk gejala seperti kelelahan atau kekeringan, terutama kasus defisiensi yin. Mentonik yin itu nggak mudah, nggak biasa sekali gitu, satu hari di terapi terus yin-nya meningkat. Yin itu harus dibentuk dulu kok. Tapi kalau selalu lembut terlalu lemah,
pada kasus ekses, ya tidak memadai untuk menggerakkan chi atau darah yang stagnan, sehingga perawatannya jadi tidak efektif. Statis darah, pijatannya lembut kayak gosok-gosok gini, ya nggak ngang. Ya nggak ngang. Kalau bayi oke lah. Karena bagaimana misalnya orangnya gede, dukur, atlet fitness, ya nggak ngangkat, chi-nya nggak gerak. Kita harus memperhatikan kondisi root of disease, kondisi akar penyakit. Ya, jangan sampai kita ngobati sesuatu yang simptomatik, tidak memperhatikan root of disease atau sindroma atau akar penyakitnya atau akar-akar dari penyakit yang paling mendasar. Contoh, pada pasien dengan hipertensi yang disebabkan oleh stagnasi chi hati misalnya. Kita hanya fokus pada pijatan relaksasi daerah leher. Tapi kita tidak memijat stagnasi chi hati misalnya LR3, LR2. Ya ininya kendor. Keluar dari klinik jarak 1 jam, 2 jam, naik lagi. Wong akarnya nggak diobati. Berarti apa? Kita nggak akan memiliki nama yang harum sebagai pengobatan yang profesional. Kemudian mengabaikan sindrom yang terjadi atau mendasari, hanya fokus pada simptomatik. Misalnya kelemahan chi, ekses panas, kelembapan yang ada kita nggak perhatikan. Pokoknya dibikin enak aja, dibikin rileks. Ya untuk awal oke, setelah itu kita serang akar penyakitnya, kita obati akar penyakitnya. Misalnya pasien ekses panas nih, kesalahan teknik terapi ya. Kita melakukan penggosokan yang kuat dengan telapak tangan, terutama locum yang memang memancarkan api perikardia, epiperikardium atau api jantung. Pasien itu bisa terjadi pemburukan kondisi panas. Apalagi terapisnya memang terbiasa berlatih dengan energi panas ya. Semacam ya beberapa teknik tertentu lah. Penggunaan jari yang tidak tepat. Ya. Penggunaan sikut yang tidak tepat. Bukan hanya menimbulkan nyeri otot atau iritasi pada syaraf, malah menimbulkan perlukaan daripada otot dan tendon. Kalau stres semakin naik ya, tingkat stres semakin naik. Nah, masih ada 6 menit lagi saya memberikan teori, setelah itu boleh kita tanya jawab aja. Jam 9 kita selesai. Penusukan di daerah organ viskera ini hati-hati nih. Hati-hati, apalagi sudah ada pembengkakan jantung, ada masalah di paru-paru, di daerah iga ada pembengkakan liver. Kedalaman sudut arah penusukan harus hati-hati. Perhatikan kondisi patologis yang terjadi, risiko komplikasi yang akan meningkat secara signifikan. Jadi memahami anatomi, kondisi medis pasien, aliran chi itu penting. Makanya tadi saya bilang, kidney 1 itu titik penting loh untuk mengamankan atau menggrounding tubuh manusia itu. Kenapa itu terjadi ya? Nggak cukup malam ini terang. Salah ya nggak kalau melok latihan. Nah, pasien dengan pembengkakan hati itu kalau kita tusuk terlalu dalam di daerah hipokondrium kanan ya di dekat liver 14, titik akupuntur yang sering digunakan itu untuk masalah hati itu akan menyebabkan trauma perlukaan hati yang sudah membesar, menyebabkan komplikasi bahkan mengancam nyawa pasien. Angle titik yang ada jantung bengkaknya, titik tancung berada sudutnya harus dangkal, hampir sejajar dengan kulit, menusuk dengan sudut yang tajam ke arah tubuh, dapat menyebabkan jarum menembus dinding dada dan mencapai jantung. Terjadi tamponade jantung atau pendarahan. Demikian juga titik di daerah paru-paru, dancung jadi juga sama, terjadi fenomena toraks. Pasien mengalami kolaps pada paru-parunya. Jadi di mana yang kami terangkan, kami ajak kawan-kawan itu untuk menjadikan terapi pijat, terapi akupuntur itu bukan hanya efektif, tapi aman, nyaman, dan memiliki dasar-dasar ilmiah atau minimal empiris. Kita harus ngatur kedalaman jarum dengan tepat. Kalau bisa dilakukan secara superficial pada penyakit tahap LI atau pasien lemah,
tidak lebih dari 10 sampai 20 mm tergantung ketebalan jaringan subkutan pasien. Kemudian kita lakukan penilaian individu, apakah individu ini sangat kurus, dinding dadanya tipis. Kalau seperti itu, lebih baik ambil titik lain. Kalaupun harus dilakukan peninggian dada dengan sudut yang tepat dan kedangkalan yang cukup, yang sangat dangkal. Kemudian sudut yang tepat itu tadi hampir paralel atau sedikit di atas permukaan kulit, 15 sampai 30 derajat. Ini untuk menghindari penetrasi ke dalam tubuh yang dapat mencapai organ paru-paru ya, merusak organ paru-paru. Biasanya miring, terutama BL13, sudutnya miring menuju bagian dalam skapula, bukan langsung menuju dinding dada. Penusukan yang lembut dan terkendali. Itu pelan, lembut. Sambil kita atur napas pasien. Perhatikan reaksi ekspresi pasien. Pegang nadinya. Kalau tiba-tiba menjadi sangat cepat, hati-hati, cabut aja jarum. Tapi dia floating, pelan-pelan floatingnya menurun. Terus kita pegang nadi ginjalnya. Oke, nadi ginjal. Dia yang terlalu dalam agak sedikit naik ke permukaan, berarti ada perbaikan, ya, tidak terlalu dalam. Memang nadi ginjal itu memang lebih dalam dari yang lain. Tetapi kalau terlalu dalam dan terlalu lemah, ya berarti kan defisiensi yin-nya tambah parah. Kemudian rasakan resistensi jaringan ketika masukkan jarum. Dia harus seperti kita nusuk karung pasir besi, kayak berserat gitu. Ya, jika jarum bergerak dan tiba-tiba masuk ke dalam, hentikan penusukan, cabut. Nanti mengikuti energi-energi liar yang dari luar. Oke, kawan-kawan, materi terlalu banyak. Kita adakan tanya jawab aja. Terima kasih. Kita... Baik, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau teman-teman yang ingin bertanya terkait tema kita ya tentang over treatment dan wrong treatment, silakan. Ya, kita bisa diskusi aja ya nanti untuk sesi ini. Jadi malam ini sebenarnya pelajarannya cuma satu, Pak Ajis. Ya, Pak ya. Kitnya satu. Ya. Saya ilmu tak beber loh saja nih. Yang rahasia-rahasia mau coba cung mau suencong ya, dominan sunsum mau LR4, LR8 itu kan asing ya, jarang digunakan. Tapi tak bongkar penggunaan karakteristiknya. Tinggal kawan-kawan rajin atau tidak rajin aja mengikuti penjelasan-penjelasan kita. Mungkin video sebentar ya Pak ya. Monggo, monggo. Sumber air. Kita bisa lihat gelembungnya sumber air. Kita bisa langsung minum. Segar sekali. Gambaran ini adalah sumber air, ini adalah sumber ginjal kita. Yang jangan sampai aus. Ini adalah salah satu resep umur panjang pada tubuh manusia. Di sumber air ini yang menghidupi dengan izin Allah masyarakat sekitar. Kita lihat bisa gelembungnya nyaris tak terbatas. Ini menunjukkan bahwa orang yang hemat yin-nya, hemat cairan tubuhnya, hemat hormonnya, hemat daripada enzim-enzim tubuhnya, serta harmonis, dia akan sehat. Ya, kita lihat lembungnya, dia memberikan rahmat, memberikan kelestarian pada alam. Kita bisa lihat apa mata air ini bergejolak terus, menampakkan kecukupan sumber air dari bawah tanah, dari gunung disaring oleh tanah, unsur tanah, gunung menimbulkan mengelambangkan bumi, disaring oleh tanah, dipanaskan ya oleh api ginjal, yaitu gunung-gunung berapi atau larva yang ada di bumi ya. Kemudian dia memancar. Ini gambaran dari ginjal ke sanjiao ya, ginjal ke sanjiao, itu meridian penyalur cairan daripada ginjal ke seluruh tubuh. Ini adalah gambaran dari ginjal ke sanjiao ke seluruh tubuh. Betapa kawan kita itu menikmati betul alam, menikmati sumber-sumber mata air, luar biasa. Terima kasih. Jawabannya selalu kada Road to Malang.
Anda bisa lihat kawan-kawan Japanese Lokada, sumber air ginjal yang disalurkan oleh Sanchiao pada bumi ya dengan bantuan sungai bawah tanah ya, Sanchiao itu alam begitu, kemudian dipanaskan oleh larva lahar ya, kemudian tingkat daripada panas bumi itu api ginjal, kemudian air atau yin ginjal yang mengajar ke semua, menghidupkan kayu, mendinginkan, menyuburkan daripada kayu sehingga tidak terlalu panas, sehingga tanahnya subur. Akhirnya tanah-tanah di sekitar mampu untuk menghidupi daripada kayu sehingga tidak terbakar, tidak kering. Nah, ibaratnya limpa lambung itu akan bagus jika tercukupi oleh yin daripada ginjal. Dan kayu ini akan memancarkan oksigen ke seluruh tubuh, ke seluruh alam. Dengan banyaknya tanaman, udara yang segar melambangkan paru-paru. Luar biasa, Tuhan memberikan keseimbangan. Kita jangan rusak itu, kita jangan istilahnya zolim pada alam. Kita harus terus memelihara alam hingga generasi ke generasi. Japanese Lokada bersama Anda di kota-kota lainnya. Tunggu kami. Baik ya, luar biasa ya Pak selalu bermain dengan air ya. Terakhir kita di Jogja kemarin. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah ada di kolom komentar. Tapi sebelum itu tadi ada yang melambaikan tangan tadi, siapa ya, Bu Winarsi? Winarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarsi, saya saat ini TKW di Hong Kong. Oke, Saya baru kenal jenengan. Iya, ini karena dari teman saya yang memberikan link dan saya masuk. Dan baru ini saya masuk, dan kalau saya boleh tahu untuk mengikuti link-link selanjutnya bagaimana caranya atau nomor HP panjenengan, dan saya memang benar-benar pengen belajar untuk akupuntur karena memang akupuntur ini sangat menguras otak. Bagi kami yang pemula-pemula seperti ini memang untuk penusukan yang area badan tuh masih saya bilang menakutkan ya, karena harus benar-benar hati-hati. Dan saya sebagai seorang pijat juga, alhamdulillah banyak yang cocok, walaupun ada satu dua yang katanya setelah dipijat kok nggak enak gitu, saya juga nggak tahu bagaimana. Saya betul cara memijatnya sepertinya sama juga, tapi kemarin tuh ada yang bilang kok nggak enak ya, nggak enteng gitu. Karena mungkin ilmu saya yang belum banyak, belum memahami lah. Mohon solusinya. Terima kasih. oke. Terima kasih Bu Winarsi atas pertanyaannya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan bahwa pengobatan itu 90 atau 85%, 80% itu ilmu loh ya, ilmu. Jadi kalau ilmu itu dia memiliki dasar hipotesis akademik, pengalaman-pengalaman orang terdahulu dengan catatan-catatan biomedik, catatan-catatan riset empiris. Kita gunakan ground teorinya, kita gunakan buku-buku induknya begitu sebagai pegangan. Yang ini biasanya diajarkan secara runtut dan sistematik di akademis. Tentunya bagi teman-teman yang ingin memiliki perizinan di bidang akupuntur, ya konsekuensinya harus sekolah minimal setara, kalau nggak salah peraturan perundangan pemerintah yang baru adalah setara D3. Tetapi kalau sekedar pengetahuan akupuntur sebagai penambahan pengetahuan kita, bagaimana seni akupuntur sebagaimana banyak berseliweran di YouTube, TikTok dan sebagainya sebagai suatu pengetahuan, monggo. Linknya bisa diminta Pak Ajis. Tapi untuk misalnya Anda sampai punya keahlian, sampai punya perizinan dan sebagainya, lanjut ke sekolah D3 atau D4, kemudian nanti lanjut pada ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia kalau memang warga negara Indonesia. Itu saya harus menjelaskan sedikit alurnya. Kenapa kita berada di sini adalah dalam rangka membagi pengetahuan, berdiskusi tentang pengetahuan dan pengalaman empirik yang dialami di lapangan. Karena kesehatan itu menjadi milik, ilmu itu menjadi milik semua orang, tetapi kapabilitas, wewenang pada bidang kesehatan itu harus dilatih berdasarkan akademis, uji kompetensi yang dilakukan oleh negara.
bicara tentang ada yang pijet, habis dipijat enak kok, terus ada yang ini, kembali bahwa ilmu sebagai suatu ilmu, tetapi akupunktur ada 15-20%-nya bumbu. Acupressure ada bumbunya apa? The art of teknik ya, seni atau teknik lah, teknik seni. Sebagaimana bela diri, pukul tendang kuda-kuda apa segala macam itu kan ada yang pakem. Gerakan kembangan dan sebagainya, gerakan tipuan dan sebagainya adalah suatu seni. Tentunya sebelum seni itu kita lakukan di lapangan karena pengalaman praktek ataupun memiliki bakat alamiah di bidang seni pijat misal atau seni penusukan, tentunya fundamental ilmu yang harus dikuasai. Sebagai suatu ilmu yang bersifat kinestetik ya, keterampilan keahlian kinetis begitu, akupuntur atau acupressure atau chiropractic apapun bentuknya adalah apa yang disebut dengan dua. Satu, muscle memory. Jadi suatu itu sering dilakukan, jadi tangan kita menjadi kaki gitu. Tangan kita menjadi kaki terus melekat secara spontanius, kita bisa melakukan itu berjalan dengan sendirinya. Jadi sering dilakukan di bawah bimbingan seorang mentoring yang bagus, yang ahli, yang berpengalaman, yang terakademisi. Yang kedua adalah setelah memori konsolidasi. Memori konsolidasi. Jadi pada saat kita duduk, itu kan coba kawan-kawan lihat tuh kebiasaan saya. Saya itu paling lama nggak ke daerah air terjun dan lain-lainnya, itu paling lama itu sekarang itu 1 bulan sekali. Kalau nggak pantai, kota-kota, air terjun keliling kota, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Kayak orang gendeng lah sebenarnya, orang Jawa, mau gendeng. Apa sih yang saya cari sih sebenarnya? Pengalaman enggak lah, sudah seumur begini juga bukan apa. Tapi kita memerlukan apa yang disebut konsolidasi berpikir. Nah, konsolidasi berpikir itu harus tenang dulu. Nah, saya pernah bercerita bagaimana Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika suatu saat beliau mengalami kesulitan keilmuan atau merespon keilmuan, padahal beliau cukup cerdas, tapi selalu kalah dengan teman-teman. Kemudian beliau pergi, ya kalau sekarang ya mungkin ke Sumber Maron begitu atau ke Gua Pindul begitu. Kemudian melihat, merenung, merasakan, dapat izin dari gurunya. Penting izin orang tua atau izin guru itu. Keredoan mereka itu penting. Kemudian melihat adanya tetesan air dari atas ke bawah-bawah sampai batu hitam itu bolong. Oh, berarti ada sesuatu yang diasah step by step. Tidak mendadak akan merusak batu, tapi batunya nggak bolong, Pak. Batunya pecah. It means, itu berarti bahwa segala sesuatu itu langkah per langkah. Temukan langkahnya. Temukan karakter belajar kita. Ada yang karakter sambil dia wisata kayak saya gitu, atau learning by discussing, ada learning by doing atau learning by practicing. Belajarnya dengan mempraktekkan di bawah bimbingan seorang mentor. Ini bahaya, jangan ini gini agak miring gini segala macam. Ada yang lewat membaca buku learning by reading. Jadi dengan membaca dia sudah memaham. Jadi temukan itu, cari bagaimana mekanisme belajar kita. Learn how to learn. Atau belajar bagaimana caranya belajar yang cocok dengan kita. Joy learning. Belajar dengan nyaman, dengan santai, dengan yang mengenakkan kita. Kalau memang senangnya di perahu, naik perahu ya naik perahu aja ke sungai-sungai itu, belajar buka buku gitu. Kalau senangnya lihat TikTok yang ada pelajaran akupuntur, ya buka aja sambil dengerin gitu, sambil lihat orang nusuk gitu. Nggak sama tiap orang, nggak sama. Tapi tetap harus ada mentoring, ada mentor itu, di mentoring, kemudian step by step, kemudian day by day ya, hari per hari. Makanya saya pernah cerita, guru saya pernah mengatakan pada saya, if you wanna be expert in acupuncture, you have to insert into your body at least 2 years. Kamu harus menusuk tubuhmu paling tidak 2 tahun. Tubuh siapa? Kalau tubuhmu sendiri. Dan itu saya lakukan more than 2 years. Sekian tahun. Jadi saya sama akupuntur tuh mau ditusuk orang ya saya pasrah aja lah, paling sapiro sih. Seberapa sih tersiksanya saya dengan jarum? Saya pernah ditusuk yang paling awam,
ditusuk 20 orang teman-teman saya, ya sudah pasrah aja. Jadi kita, yang satu saya ingatkan adalah muscle memory, yang kedua adalah penggunaan memori konsolidasi atau brain consolidation. Jadi otak kita itu saling konsolidasi antara tangan, jari jemari, keahlian yang bersifat kinestesis begitu, sama keahlian fundamental ya. Kita sering baca buku. Saya salut dengan teman-teman yang hobi membaca buku, Pak Taufik, Mbak Yusfa, termasuk Pak Ajis juga. Terus banyak teman-teman yang hobi membaca buku, bahkan karena artinya saya dengan para pembaca buku yang hobi membaca buku sejiwa, ada kebersamaan hobi yang sama. Mbak Mariati itu juga termasuk tekun itu dalam belajar itu. Jadi kawan-kawan itu masing-masing punya keahlian, masing-masing punya bakat ilmiah, ya lakukan saja bakat. Pak Sulyatmo ketinggalan, Pak. Pak Sulyatmo hadir malam ini, ngapunten. Pak Sulianto keren dengan teori tentang asam laktat. Jadi kita akan membahas penyakit secara eksterior otot dan itu keren ya. Beliau berani berbeda, tapi di dalam perbedaannya ya, unity in diversity, itu dia harmony in diversity. Dia tetap akrab, tetap guyup dengan kita. Ternyata perbedaannya beliau bukannya berbeda, tapi malah menambah kita. Malah artinya kita belajar banyak dari beliau. Yang saya sebut harmony in diversity. Perbedaan yang harmonis, itu keren. Nggak harus sama dengan gurunya kok, nggak harus hanya dengan itu, enggak. Tapi punya alasan ketika berbeda, itu udah keren. Pak masuk pertanyaan kedua. Oke. Dari Pak Abdullah, bagaimana penggunaan alat bantu pijat ya atau alat pendukung untuk akupresur? Satu, kita harus latih dulu kekuatan kita, tangan kita. Jadi kita bisa menentukan ini sapiro gunain alat. Kalau saya pribadi lebih senang pakai tangan atau dipijat pakai tangan. Tapi kadang-kadang kan powernya kurang kalau kita udah capek. Ya saya kemana-mana bawa tongkat. Saya kemana-mana bawa tukang pijat. Nggak ada presiden aja, kira-kira nggak ada kepala staf kepresidenan, saya bawa tongkat itu. Kan nggak dituduh membawa senjata tajam, tongkat kayu. Jadi, penggunaan alat oke. Perhatikan sudutnya, ketajaman alatnya, sterilisasi alatnya, kekuatan ketika menekan. Monggo saja. Tetapi saya ingatkan bahwa seni menggunakan tangan itu adalah seni yang paling lembut dan paling bisa diterima, paling inherent dengan tubuh pasien. Jadi paling ada kelistrikan alamiah dari tangan kita, ada enzim kita yang bertemu dengan enzim pasien, ada interaksi antara gelombang tubuh kita dengan gelombang tubuh pasien. Itu sebenarnya lebih oke. Tapi mungkin akan keberatan jika kita harus menerapi beberapa orang itu, Pak Ajis. Ada pertanyaan lain? Dari Ummu Hanif Batam, efek penggunaan elektrostimulator, apa ada efek sampingnya, Pak? Perhatikan kondisi pasien, terutama kaitannya pasien yang lemah Qi dan Yin-nya, atau pasien memang tidak kuat dengan rangsangan, pasien yang memang sudah ada ketakutan terhadap sesuatu yang sifatnya kelistrikan. Kemudian biasanya saya menggunakan elektrostimulator itu dari 200 misalnya pasien yang datang per bulan itu, atau 100 lebih pasien yang datang per bulan. Belum tentu loh satu orang saya pakai itu. Belum tentu. Paling yang menggunakan yang benar-benar yang tangan yang ketekuk udah lama begini, ataupun stroke yang sudah lama. Itu pun saya akan perhatikan kondisi jantungnya. Saya akan perhatikan kondisi darah dan yin jantungnya, terutama yang berkaitan dengan jantung ya. Karena yang masalah kelistrikan jantung itu paling sensitif terhadap rangsang dari luar. Jadi penyakit jantung itu yang harus benar-benar kita perhatikan dalam menggunakan elektrostimulator. Memberikan rangsangan-rangsangan, kalau itu pun harus digunakan yang sedang-sedang saja lah istilahnya. Oke, ada pertanyaan lain? Monggo, silakan, atau teman-teman yang punya pengalaman kita bisa Ya, sharing. sekarang gantian teman-teman yang cerita pengalamannya, kita yang belajar, Pak Ajis. Iya, Pak. Monggo yang mau sharing atau pengalaman Tentang titik grounding lah, kidney 1 tuh, apa pengalaman teman-teman dengan kidney 1, entah pijat, entah di apa bawa dikei minyak, totok tadi kayak apa, kidney 1, entah di akupuntur, entah apa. Monggo, itu kan titik grounding itu.
sama Monggo, PJ6. monggo. Pak Taufik, monggo silakan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Apakah Waalaikumsalam suaranya jelas? warahmatullahi. Ya. Eh, tadi Sifu menyebutkan pembatasan jarum, 6 jarum. Itu keseluruhan Itu atau gini Pak Taufik, pembatasan 6 jarum tuh misalnya di 15-20 menit terapi awal. kemudian? Untuk kita ngukur bagaimana kondisi dasar daripada penyakitnya. Oh, Tingkat floatingnya nadi daripada liver. Ya, ini bahasan yang menarik karena sebenarnya saya mengalami itu tadi suka menggunakan banyak jarum kemudian sama Ibu Rika sangat dibatasin, disuruh mikir. Nah, dari situ alhamdulillah saya lebih paham ya. Makasih Sifu. Itu saja. Sami-sami, atur nuhun. Ya, monggo silakan, masih ada waktu sekitar 13 menit ya. Monggo untuk teman-teman yang berminat pesan buku Over Treatment dan Wrong Treatment, ya ini buku seri ketiga ya Pak dalam Javrel. Ada 3 buku yang sudah di launchingkan. Yang pertama ada Javan Serolokada. Yang keempat apa aja? Bleeding, Yang Javrel sama Promil. Oh banyak Pak kalau itu. Jadi memang kalau diruntut banyak sekali ya. Untuk yang pertama itu ada Jurus Jitu, TCM Sinergi, kemudian ada buku Bleeding ya untuk seri selanjutnya. Kemudian ada Javana Sulokada, kemudian ada buku Promil, kemudian ada yang ini seri yang ketiga ya Pak betul, dari TCM Sinergi ya. Oke, monggo barangkali teman-teman mau menyusul ya. Ini tadi sudah masuk Pak Iko dari Bogor ini ya, sangat antusias. Monggo yang lainnya ingin sharing bisa, masih kita tunggu ya. Jadi artinya gini ya Pak untuk gangguan jin dalam akupuntur nanti Pak kita suatu saat kayaknya. Certain ghost point itu memang ada catatannya, tapi mungkin kurang diiminatin ya. Nggak apa-apa lah itu saya kan memang gini kawan-kawan. Saya itu menulis itu bukan karena saya cari duit dari situ. Ngapunten sangat. Paling buku saya itu terjual 15-20 karena judulnya juga aneh-aneh. 15-20 istilahnya dibandingkan dengan biaya percetakannya itu ya paling sekedar keringat. Artinya itu setara dengan saya nerapi 1-2 hari aja kok keuntungannya. Kan lebih baik saya nerapi membuat buku itu 2 bulan gitu kan. Tapi jiwa saya adalah jiwa pengajar, jiwa saya jiwa berbagi gitu loh. Bikin buku tuh berat loh, karena tanggung jawabnya ini kan mau digunakan orang lain untuk nerapi. Tanggung jawabnya sampai ke akhirat gitu loh. Jadi bukan itu yang paling laku 15, 10, 20 yang itu saya bisa selesaikan secara keuangan dalam 1-2 hari saya nerapi pasien begitu kan. Gitu. Kelas seperti kita gini kan enggak mungkin lah tarif di bawah 300.000 kan juga enggak mungkin, pasti di atas itu. Cuma ya itu tadi kesenyamanan untuk berbagi gitu kan. Nyaman nih. Senang aja saya nulis, memang gatel aja kadang-kadang ini saya dari air terjun itu atau dari mana, dari sungai, dari pasar bikin nulis ini ya saya nulis. Jadi kenapa sih penting buku tentang overtreatment di antara 4 buku tadi atau 3 buku tadi? Yang paling penting ini, karena kalau menguasain ini, kawan-kawan memahami ini, satu, menghindari kita memburukkan kondisi pasien. Loh, ada teman saya yang sangat idealis loh. Beliau seorang insinyur, pintar juga. Kalau nggak salah dari Brawijaya. Akhirnya dia berhenti dari dunia pengobatan. Kenapa? Karena bagi dia itu susahnya menghindari over treatment dan wrong treatment. Dia fokus kerja di perusahaan sih. Memang orang cerdas dan dia punya kedudukan yang cukup lumayan di perusahaan di Tangerang. Anak-anak Surabaya, anak Malang yang tinggal di Sidoarjo. Terus pintar-pintar. Dia saking pahamnya bahwa over treatment, wrong treatment itu seringkali dilanggar kawan-kawan praktisi. Fungco jarumnya 1 cun misalnya, tusuk ini, set, alasannya orangnya gemuk. 1/2 cun itu sudah bisa memberikan rangsang kok.
yang cukup kok. Seperti gajun udah memberikan rasa ini. Karena ambil resiko tinggi. Ya. Kemudian titik yang sini nih, Yao tuh, Qingming, tusuk agak ke dalam, sudutnya salah lagi. Sini lagi, kantus. Wah, akhirnya bengkak hematom. Ya, banyak sekali itu terjadi di lapangan, di mana apa ya istilahnya, orang menjadi awur-awuran dalam over treatment, wrong treatment karena girohnya ingin ngobatin orang kalah dengan fundamental ilmunya. Jangan. Mereka punya keluarga loh, gitu kan. Mereka punya keluarga gitu. Yang kalau keluarganya terluka gimana perasaan? Perlakukan pasien sebagaimana kita ingin diperlakukan, atau perlakukan keluarga pasien sebagaimana kita ingin keluarga kita diperlakukan. Ya kan, kita benar-benar harus mensifati rahmatan lil alamin lah. Benar-benar harus, benar-benar pasien. Karena kita mungkin tidak akan pernah kaya menjadi seorang pengobat. Tetapi hikmah sebagai pengobat itulah yang tertinggi. Karena siapakah orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, atau sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi sudah tahu nih pasiennya ini kering ring gitu. Istilahnya drop in gitu. LR dibekam darah di torakal ke-3 sampai ke-7, brul darahnya habis-habisan. Ya drop loh. Nggih, atau nuhun Pak Abdullah tausiahnya ya. Kemudian misalnya drop in, kita LR3, kita tusuk 2 jam, kita tinggal jemput anak kita ke sekolah terus jalannya macet gitu. Ya pasiennya drop lah kalau misalnya yin dan chi-nya udah lemah di sekitar Jawa Tengah lah misalnya gitu. Jadi jangan dipikir LR3 itu titik yang bisa dipakai sembrono, enggak juga. Tiap titik punya karakter. Maka titik yang bersifat usi 5 elemen itu pelajari karakternya. Itu kuncinya. Pelajari over treatment, wrong treatment. Sorry, maaf kata. Over treatment ini saya tahu, saya bersekolah lama untuk akupuntur itu. Jarang sekali diulas dan jarang sekali dibicarakan. Bahkan saya nggak ada zoom yang tentang membahas over treatment sedetail ini loh. Termasuk nulis buku tentang ini loh. Over treatment. Kalau wrong treatment oke lah. Misalnya titik feng fu, titik feng ce, titik tertentu, titik yang ditancung oke lah. Tapi over treatment enggak. Saya justru akhirnya menemukan ide menulis ini kan ketika saya menekuni akupuntur Jepang gitu kan. Memang kehalusannya, titiknya juga pakem, sistematika sirkulasinya sih mereka sistematikan gitu. Dan saya pernah loh iseng, jujur saya pernah iseng. Pasien GERD. Menurut sistematika buku Ikeda, Manaka, atau sistematika pengajaran guru-guru saya itu titiknya itu udah dipakem gitu kan untuk penyakit itu. Iseng tak tambah 2 titik. 2 titik. Saya liar gitu loh, karena pasiennya masih 5 tahun. Begitu 2 titik lain di luar SOP yang diberikan guru saya, muntah loh pasiennya. Saya tak cabut, mual, hampir muntah, tak cabut terus tak pijit. Oh, ternyata orang zaman dulu tuh keren-keren. Ditambahi 2 titik, kita tambahi dosis sedikit, saya rangsang gitu. Kemudian besoknya pakem mengikuti SOP dari guru saya agar chi-nya tidak liar, chi-nya bisa kembali menata organ dalamnya. Pasiennya sembuh. Padahal ngapunten, waktu itu beliau sudah termasuk keliling dokter gastrolog, juga keliling dokter hematolog juga untuk masa sarjana. Ya mungkin kurang tekun aja ke dokternya atau kurang tekun minum obat ya, bukan berarti saya yang mengobatin. Kebetulan dengan akupuntur hasilnya bagus lah, hasilnya bagus Pak. Nah di situ kita bisa lihat nambah 2 titik itu loh hasilnya beda. Tak tambahin bukan tak kurangin, hasilnya beda, pasien tambah mual. Itu wah, titik itu memang berkarakter ya kalau dalam keilmuan Jepang. Contohnya gini secara sederhana. Misalnya saya menggunakan titik SP1 misalnya.
Habis gitu tak tambah SP2, tak tambah SP3, tak tambah SP4. Loh, titik E sudah bersifat cing, tiba yang, titik su, tiba E. Maksudnya tauma, maksudnya titik digiring gitu C-nya. Enggak juga. Aku puntur itu mengatur manajemen Qi dan manajemen Yin yang oke, mungkin tidak wrong treatment ya. Arahnya jarum masih oke lah, masih benar gitu kan. Sudutnya masih benar, oke. Tapi efektivitasnya malah menurun. Ketika malah ditambahin dengan sesuatu yang nggak lazim. Sama dengan orang dipijat 2-3 jam suruh tengkurap. Tambah sesek, tambah remek. Yang pijat yang tepat tuh antara 30 menit sampai 45 menit lah. 25 menit terlentang, ya 15 menit tengkurap gitu. Kalau kita dipijat 2 jam, 3 jam, waktu itu takarannya kalau saya pijat di desa-desa tuh, habis sholat maghrib gitu, saya dipijat, selesainya dunia dalam berita. 25.000 lagi, ya Allah, sakno, nggak tega juga gitu loh kan. Di desa-desa kami itu udah alhamdulillah banget. Mana pulang malam kalau habis nerapi itu digangguin, ya di desa kan masih banyak lah makhluk-makhluk aneh itu, demit apa segala macam. Ya seperti itulah kehidupan mengobati unik. Ya, lo kok udah dunia dalam berita berarti saya dipijam 2,5 jam, enak. Besoknya tambah ngejarem nggak karu-karuan. Seperti itu. Jadi perhatikan durasi waktu, penambahan titik, arah dan sebagainya. Jadi gini loh kawan-kawan, ketika buku itu kita tulis, kita buat bukan dalam rangka kapitalisme seperti namanya, nggak mungkin 120-130 lembar terus kita cuma jual 200-250 kalau kita hanya berpikir tentang uang. Enggak, bukan itu sebenarnya. Kami ingin agar terapis di lapangan mempunyai idealisme keilmuan, mempunyai fundamental keilmuan agar banyak orang terselamatkan. Kan begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir, 2-3 pertanyaan lagi, setelah itu kita tutup. Monggo. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya masih ada waktu 5 menit lah ya Pak Ya, 5 menit lah. Belum closing statement atau kesimpulan dari Pak Atau saya yang tanya nih malah. 10 menit lah, 10 menit. Iya, Titik Pak, yang saya boleh. ungkapkan tadi buat neutralize itu apa? Buat neutralisir. Salah. Tidak pasti titik itu, tapi tadi saya ungkapkan berkali-kali. K1. Nah, mungkin Pak Taufik punya pengalaman dengan kidney 1, bisa dibagi dengan kawan-kawan. Atau punya ketertarikan dengan titik ini. Kan pasti orang tertarik, ada cinta pada satu titik atau beberapa titik. Ya, saya dasar mesti ngambil itu untuk awal dan kemudian baru bergerak ke titik lain. Kemudian nanti setelah terapi keempat atau kelima kembali ke titik itu lagi. Jadi ya dasar ya. Karena mungkin kebetulan yang datang itu defisiensi yin lebih banyak ya. Kurang lebih gitu sih, Pak. Jadi dia itu adalah titik yang sifatnya, ingat film kisah Raja Wali Sakti tidak? Cuci Yin, apa istilahnya? Nine Yin Manual gitu. Nine Yin Manual, terus ada 9 energi dingin dan 9 energi panas ya, satu kitab. Karena sang guru yang dingin, titik ini terlalu dingin, nanti orangnya terluka ketika belah titik, atau orang terpukul ini jadi terluka. Ya, itu filosofi. Sebenarnya Jin Yong itu menceritakan tentang filosofi. Begini loh, titik kidney 1 itu bisa menarik panas yang di atas turun ke daerah yang aman. Ibaratnya gunung habis meledos berapa tahun, terus akhirnya terbentuk bengkahan gempa dan aliran lahar, dia akan membentuk sungai-sungai yang mendinginkan sekitarnya, jadi panas ke dingin. Istilahnya disebut grounding acute point. Di dalam beberapa teknik pernapasan kadang-kadang dia digesek-gesek atau dipijat. Anak kecil kalau panas itu kan dipijat sama mbok Ane atau Mbak E. Titik itu bisa menarik panas yang di atas karena panas semua. Turun dulu ke bawah, ya, turunkan ke bawah dulu. Di bawah dia membantu kecukupan yin, baru disebar pelan-pelan ke atas lagi lewat San Jiao. Jadi
Titik itu mengamankan panas yang di atas, atau dia mencari daerah-daerah yang kurang. Ketika dia mencari daerah yang kurang yin, ya itu istilahnya dia tuh depo logistik lah, pendistribusi yang cantik. Itu kidney 1 nih jarang dibahas. Ya mungkin karena musuhnya perih ya. Tapi kalau dipijat tuh enak banget. Kan bisa dipijat, Bu Umu Hanif. Bisa dipijat, enak loh dipijat di sana itu. Saya bawa tongkat itu kalau di kereta api, kalau daripada nunggu stasiun ke stasiun, saya pijat kidney 1 loh. Pakai Iya, tongkat Pak. itu. Kalau dalam refleksologi, kidney 1 itu dia bertepatan dengan titik di antara tripemana, adrenal, Pak, adrenal sama ginjal ya. Jadi mungkin kelelahan adrenal yang mungkin sekarang lagi juga naik ya Pak ya. Itu terkait kelelahan adrenal. Makanya ketika dipijat di area itu memang ngeri-ngeri sedap, tapi enak, nyaman gimana nggak bisa diungkapkan ya sensasi rasanya itu. Tuh. Makanya ya kalau refleksi titik itu menjadi titik wajib gitu Pak ya. Uniknya, ketika dia dimoksa dengan kekuatan yang tepat, dengan teknik yang tepat, titik ini akan mengirimkan yin-nya ke daerah lain, ke ciau atas. Makanya beberapa kasus dimoksa titik itu dengan tepat, durasi, jaraknya, dosisnya, berapa lama, gitu, malah menurunkan tensi yang tinggi. Beberapa kasus ya, di mana terjadi kekurangan yin pada misalnya daerah jantung misalnya, atau daerah kepala misalnya, ciau yang sangat atas di daerah bayi. Jadi dia itu bisa mengirimkan yin yang dari tubuh di ciau bawah naik ke tempat yang diperlukan. Ini titik istimewa kidney 1 ini. Dia adalah grounding, dia balancing aku point. Jadi ini titik keren. Lalu bagaimana dengan titik lainnya yang keren-keren? PC6 dan kidney 7 ini pasangan penting loh. Asal usulnya jangan bikin kesetrum, malah pasien itu kaget, malah shock jantung. Ini dicubit, ya tusuknya miring, tusuk perlahan-lahan, nggak sampai kesetrum, ceduk, atau dipijatnya itu di antara dua nadi ini tadi, nadi besar itu pijat setengah dipukul, tapi kekuatan sedang dikeluntir ini. Itu untuk menghentikan switch night ya, keringat malam atau keringat berlebih ketika dilakukan terapi, kok drop pasiennya. Cepat kidney 7 sama PC6 itu dipijat. Yin-nya, Qi-nya drop, terus pasien kemeringatan. Nggak sadar, rencungnya dulu ditotok begini, rencungnya ditotok, terus PC6 sama kidney 7 tangani dulu. Setelah 15 menit, udah nggak tersedak, udah nggak ngap-ngapan, kasih minum perlahan-lahan, minum manis perlahan, tik-tik-tik, 2-3 tetes, baru lakukan pemijatan di Cusandi barangkali untuk menambah yin pada titik heartnya lambung dan sebagainya. Jadi kita tahu ini pasien ini mau diarahkan kemana dengan senjata apa. Kapan suatu sniper maju, kapan pada unit intelijen maju, kapan infanteri kavaleri maju. Seperti itulah cara kita berperang melawan penyakit. Ya, nah, secara itu kita berperang melawan penyakit. Oke, barangkali seperti itu ulasan malam ini. Tetap mungkin suatu saat kita bertemu dengan overtreatment dan wrong treatment mungkin di hari libur, agar lebih banyak orang yang mendapatkan pemahaman tentang ini. Sekali lagi saya katakan bahwa kami sebenarnya tidak ya dalam kerangka berpikir kapitalisme pendidikan, bukan itu ketika bicara overtreatment, wrong treatment. Betapa sedih dan dukanya kita melihat pasangan 10-12 tahun nggak punya anak, akhirnya kita bikin program promil. Betapa sedih dan lukanya kita melihat beberapa keluarga yang kena HNP sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Permasalahannya di sana. Permasalahannya di sana. Alasan-alasan kami itu, alasan idealis kami itu di sana. Sekarang kita masuk kepada banyaknya kesalahan-kesalahan terapi yang menyebabkan kita tuh merosot tajam, diremehkan, kita dianggap dukun, kita dianggap orang yang tidak setara atau equal dengan kedokteran barat, padahal kita mitra paralel yang sinergis. Kita mitra paralel yang sinergis, yang istilahnya bisa bekerja sama satu sama lain, menghormati satu sama lain. Tapi karena pengetahuan kita, fundamental kita, analis kita, kemudian SOP kita, intention, extension kita, pemahaman hipotesis akademik kita lemah, apalagi kita tidak ada
standar tentang wrong treatment dan over treatment, ya gak salah kalau sama kelompok-kelompok kawan-kawan oknum daripada nakes kita diremehkan. Karena nggak ada standarisasi, nggak ada basis kompetensi, nggak ada basis kapasitas dan kapabilitas kita. Ya gak salah dinyai uang. Nggak salah. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya terlalu keras. Ini dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat secara sosial, dalam rangka mendidik para praktisi agar sama-sama pernah mengalami pengalaman buruk di dalam overtreatment dan wrong treatment. Maaf, barangkali kata-kata saya kasar, kurang santun, banyak kesombongan. Sebagai manusia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk ilmunya malam hari ini ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang PO buku, nanti segera hubungi saya Jabri langsung ya. Nanti akan kita masukkan grup khusus ya untuk yang sudah PO dan sudah transfer. Dan untuk Zoom selanjutnya nanti akan kita infokan di grup besar ya. Mari untuk pertemuan Zoomina pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan doa ya, dengan doa penutup majelis atau dengan baginda muslim mungkin bisa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat istirahat ya. Tetap semangat ya.